satu klik saja bisa mengubah obscurity dan juga ketenaran seseorang. Digital marketing tampaknya tak asing lagi di telinga kita. Lantas muncul pertanyaan, mengapa digital marketing ini perlu kita pahami? Apa sebenarnya manfaat dari digital marketing di dalam dunia digital yang terus berkembang ini? Mari kita buka pikiran kita bersama dalam acara saya, Mutia Ataya Salsabila, yang berjudul Digital Marketing Strategies for Young Entrepreneur Success. Teman-teman sekalian, digital marketing ini banyak mengubah hidup saya. Dari mahasiswa 19 tahun semester 2 yang saat itu terkena pandemi COVID-19 dan saat ini 21 tahun bisa memiliki beberapa karyawan dan membuka lapangan pekerjaan. Tahun 2021 menjadi turning point bagi saya dan mungkin bagi sebagian orang, di mana pada tahun 2021 itu ada beberapa orang yang jadi suka bercocok tanam, atau mungkin ada sebagian dari teman-teman yang jadi menyukai berolahraga. Nah, pada saat itu saya menjadi senang untuk berjualan, mulai berjualan di Instastory, dan step by stepnya di situ saya merasa sangat senang. Mungkin dari teman-teman juga pernah melakukan sesuatu dan dari situ benar-benar berasa happy, very energized, dan dari situlah kemudian termotivasi lebih, dan hingga pada saat itu saya sampai di titik apakah ini yang disebut calling, apakah ini memang jalan yang sudah ditentukan dan harus saya jalani. Dari situlah mari kita coba bahas apa sebenarnya digital marketing itu. Yang pertama, di sini kita bisa lihat bersama ada fenomena di mana beberapa pasar tradisional itu sepi pengunjung. Salah satunya adalah pasar Tanah Abang, yang kita tahu dalam pasar itu adalah pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara. Lantas muncul pertanyaan, mengapa hal ini bisa terjadi? Kemudian kita coba lihat dari pandangan lain, yaitu di sini ada beberapa brand yang mungkin umurnya baru sebentar, 1-3 tahun, tapi dalam kurun waktu tersebut mereka ini berhasil untuk bisa merebut pasar secara keseluruhan. Dan apa yang dipertanyakan di sini adalah bagaimana mereka bisa survive mulai dari pandemi hingga bagaimana mereka bisa memasarkan produk mereka hanya dengan media sosial. Jawabannya adalah ini, teman-teman. The world has changed. Jadi efek daripada COVID-19 dan juga penetrasi internet mengubah pola konsumsi masyarakat. Mungkin bagi kita semua, dulu ketika kita butuh sesuatu hal, kita akan keluar rumah dan menuju suatu tempat yang menyediakan hal tersebut. Tapi pola konsumsi sudah berubah. Saat ini cukup dengan membuka HP saja, kita sudah bisa berbelanja apapun, mulai dari produk pakaian hingga ke produk makanan. Sehingga diharapkan pelaku bisnis bisa beradaptasi dengan fenomena ini. Kemudian yang kedua, brand-brand lokal yang telah disebutkan sebelumnya mampu menganalisis situasi saat ini, mampu merespon tren secara cepat dengan produk-produk yang trendy. Mungkin di pasar offline, di toko-toko offline, mereka juga menyediakan produk yang trendy. Tetapi bagaimana target pasar itu bisa tahu kalau misalnya mereka tidak memanfaatkan digital marketing untuk mengenalkan produk-produk yang mereka miliki, yang pada akhirnya mereka akan kalah juga dengan mereka-mereka yang berlomba-lomba dalam digital marketing. Seberapa penting digital marketing ini di Indonesia? Sebenarnya Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan pengguna TikTok dan juga media sosial yang terbesar, teman-teman. Jadi hal ini seharusnya sudah dimanfaatkan oleh kita semua sebagai pemuda-pemuda yang ingin menjalankan bisnis dan mulai mempelajari digital marketing. Jadi dengan adanya fasilitas ini tentunya kita bisa lebih hemat biaya dan juga bisa lebih terukur. Selanjutnya kita akan coba gali lagi apa sih sebenarnya manfaat digital marketing yang saya peroleh. Jadi beberapa manfaat yang saya peroleh, yang pertama adalah saya bisa menjual produk dengan
ratusan hingga ribuan perharinya dengan tampil di beberapa tab produk terlaris di beberapa e-commerce. Itu semua adalah salah satu manfaat dari digital marketing. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat analoginya ketika kita punya toko offline, ketika ada pengunjung 100-200 pengunjung, itu juga memiliki keterbatasan dari segi ruang. Dan juga tapi kalau misalnya kita lihat dari sosial media, satu video saja bisa dilihat oleh puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan orang per harinya. Jadi itu merupakan peluang yang bisa teman-teman gali, yang teman-teman manfaatkan dari digital marketing. Setelah teman-teman tahu bahwa digital marketing ini sangat penting dan sangat banyak manfaatnya, lantas kemudian muncul pertanyaan lagi, bagaimana memulai ini semua? Jadi kita akan memulai ini semua dengan yang pertama adalah menganalisis apa sih peluang bisnis yang ada di sekitar teman-teman. Menganalisis peluang bisnis yang ada di sekitar lingkungan kita bisa dimulai dengan menganalisis tren terkini yang ada di sekitar kita. Misalnya belakangan ini mulai muncul layanan self-service, mulai dari makanan yang menyajikan layanan self-service, kemudian ada foto box yang menyediakan self-service. Itu semua merupakan bentuk-bentuk dari usaha itu yang berkembang dan juga terbuka terhadap perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, kita bisa mengamati sebenarnya di sekitar kita itu mereka butuh apa dan apa yang bisa kita berikan dari potensi yang kita miliki kepada sekitar kita. Kemudian tidak sampai di situ, ketika teman-teman sudah tahu peluang yang ada di sekitar teman-teman, kemudian teman-teman tidak memiliki potensi yang bisa digali dari diri teman-teman, teman-teman bisa explore lebih lagi. Misalnya teman-teman di sini ingin membuka toko pakaian mungkin, kemudian dari situ teman-teman nggak punya produksi, mungkin teman-teman bisa explore, salah satunya melalui sosial media juga menemukan supplier-supplier maklon yang bisa membantu bisnis teman-teman. Langkah selanjutnya, teman-teman di sini juga bisa bergabung dengan komunitas bisnis, karena dengan bergabung komunitas bisnis ini teman-teman bisa bertemu dengan banyak orang, bisa berkomunikasi dengan mereka, mungkin juga bisa mendapatkan orang-orang baru, kenalan baru yang nantinya bisa dijadikan mitra bisnis teman-teman, atau mungkin wawasan baru yang didapat dari komunitas ini. Kemudian juga di sini teman-teman bisa mengamati pengusaha lain, bagaimana sih mereka dalam berbisnis, bagaimana strategi yang mereka gunakan. Jadi teman-teman bisa mengikuti langkahnya agar bisa seperti mereka. Setelah teman-teman bisa mengetahui kira-kira bisnis apa yang akan teman-teman kembangkan, lalu selanjutnya adalah mengetahui spesifik market yang akan dituju oleh teman-teman. Dari peluang bisnis yang ada, kira-kira mau fokusnya di pasar yang seperti apa. Misalnya makanan, kira-kira makanannya yang mau seperti apa? Apakah Korean food, ataukah Asian food, atau yang lainnya? Kemudian misalnya dari segi baju produk fashion, apakah mau di wanita atau pria, di rentang umur berapa, supaya pun teman-teman bisa menggali bagaimana marketing yang sesuai di target market yang spesifik itu. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa strategi marketing yang bisa teman-teman jalankan setelah mengetahui spesifik target market dari teman-teman. Di sini saya kelompokkan menjadi 3, yaitu ada content marketing, influencer marketing, dan juga affiliate marketing. Yang pertama dengan content marketing, artinya teman-teman menjual konten yang menarik, semenarik mungkin untuk menjual produk teman-teman. Dengan adanya konten ini, teman-teman itu bisa berinteraksi dengan mereka, bisa berinteraksi dengan konsumen, dan juga bisa meningkatkan konversi dari produk teman-teman. Kemudian lanjut ke influencer marketing. Influencer adalah orang-orang yang dianggap memiliki kelebihan di bidang tertentu. Misalnya ada influencer di produk makanan, otomatis followers mereka menyukai makanan-makanan dan juga tertarik untuk mencoba makanan yang dicoba oleh influencer ini. Sehingga ketika bisnis kita menggandeng influencer marketing ini, maka diharapkan followers mereka juga ikut mencoba produk kita. Sehingga influencer marketing ini menjadi salah satu strategi marketing yang bertahan hingga saat ini.
Nah, sejak tahun 2021 juga muncul strategi marketing baru, yaitu affiliate marketing. Di mana affiliate marketing kita menggandeng konten kreator dengan memberikan komisi kepada mereka, dan juga mereka akan menjual produk mereka kepada followersnya begitu. Jadi dengan hal ini berarti kita seperti memiliki sales yang mana mereka bisa menjual produk kita tanpa perlu kita memiliki toko, sehingga kita bisa memperluas pasar secara lebih luas lagi. Ini juga menjadi salah satu bisnis saat ini. Nah, setelah kita bisa mengetahui marketing apa yang cocok untuk produk kita, maka selanjutnya kita juga perlu untuk melakukan digital branding pada brand ataupun bisnis kita. Kenapa ini diperlukan? Karena digital branding ini mampu untuk memperkenalkan produk kita secara luas dan dalam waktu yang lama, sehingga masyarakat sadar akan produk kita dan meningkatkan loyalitas. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan sosial media dan bisa menjaga interaksi kepada pelanggan dan memberikan ciri khas pada brand kita. Dengan memanfaatkan digital marketing yang bijak untuk mengoptimalkan seluruh proses bisnis, maka kita bisa menciptakan kesuksesan dalam era digital yang selalu berkembang ini. Sekian dari saya, sampai berjumpa di lain